Shalom, salam damai dan sejahtera saya ucapkan bagi Anda yang sudah mau mampir ke channel saya. Hari ini saya mau membuat tumis bihun dengan sawi putih. Bihunnya itu nanti saya pakai bihun yang terbuat dari pati kentang dan kacang hijau. Sekarang saya mau mengulek bawang putih dahulu. Setelah bawang putihnya sudah halus, saya masukkan bawang merah. Nanti resepnya saya bagikan di deskripsi ya. Ini sebetulnya resep inspirasi dari salah satu YouTuber juga yang nanti namanya akan saya cantumkan di deskripsi box juga ya. Nah, sekarang bawang putih dan bawang merahnya sudah halus, jadi disisihkan. Tambahkan kemiri yang sudah digongseng terlebih dahulu. Sebetulnya kemirinya ini harus digongseng terlebih dahulu, terus diulek, habis itu baru masukin bawang putih, bawang merah, tapi tadi saya kelupaan. Jadi bawang merah dan bawang putih duluan yang saya ulek, baru kemirinya. Tapi tidak apa-apa ya. Nah, sekarang ini dia bihun yang akan saya pakai. Kalau di sini namanya glass noodles atau cellophane noodles. Kalau di Jakarta mungkin soun ya. Tapi ini terbuat dari pati kentang dan kacang hijau. Di sini saya coba mau kasih lihat bahan-bahannya apa aja terbuatnya ya. Cuman kayaknya nggak jelas, coba saya atur lagi plastiknya, semoga kali ini bisa lebih jelas ya. Nah, cara untuk memasak bihun ini, atau bukan cara memasak ya, cara untuk memprepare sebelum dipakai itu sesungguhnya hanya direndam dengan air biasa. Ini satu paket isinya ada 8 keping. Sudah saya pakai 4 keping untuk masakan lainnya, dan untuk yang tumis kali ini saya hanya pakai 2 keping saja. Jadi direndam dengan air biasa selama paling tidak 10 menit ya. Jadi 2 keping saja cukup untuk resep yang saya buat ini, karena kebetulan pengennya tuh lebih banyak sawinya daripada bihunnya. Nah, setelah ditiriskan airnya, saya mau potong bihunnya supaya tidak terlalu panjang, sehingga nanti mudah untuk saya menumisnya. Apa sih spesialnya dari resep yang saya buat ini? Hasil resepnya enak, tapi spesialnya lagi karena saya membuatnya dengan tidak memakai minyak ya. Jadi ditonton sampai habis. Oke, sekarang saya tambah 2 wortel yang sudah saya potong korek api. Ini adalah sawi putihnya yang akan saya pakai semua. Karena sawi putih kalau dimasak tidak seperti kol, tapi sangat menyusut. Walaupun kelihatannya gede, tapi setelah dipotong-potong dan dimasak, menyusutnya sungguh-sungguh menyusut. Nah, sekarang panci saya panaskan dan masukkan sedikit air, lalu saya didihkan. Dan ketika air sudah panas, baru dimasukkan bumbu-bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Kebetulan airnya kayaknya menguap, jadi saya tambah sedikit lagi ya, supaya cukup untuk memasak si bumbu halus. Jadi dimasukkan saja ini bumbu halus dan dimasak sekitar 5 menit ya, supaya tidak ada bau langunya. Sewaktu bumbu halus dimasak, silahkan pancinya ditutup ya. Kebetulan tadi saya lupa untuk difilmin ketika panci ditutup. Nah, ini aduk-aduk sekitar setelah 5 menit, masukkan potongan wortel, lalu diaduk-aduk kembali supaya wortelnya tercampur rata dengan si bumbu halus.
Setelah dicek, sepertinya kekurangan air, jadi kita tambahkan air saja. Jadi kalau masak seperti ini, harus diperhatikan ya jumlah airnya, jangan sampai airnya habis nanti gosong, gitu. Nah, sekarang setelah saya tutup pancinya dan saya masak wortelnya sekitar ya 5 menit ya, saya masukkan potongan daun bawang. Aduk-aduk lagi supaya merata, dan sekarang saya memasukkan potongan peterseli. Kebetulan saya punyanya peterseli yang kering, nggak apa-apa, saya langsung masukkan aja secukupnya aja ya, mungkin setengah sendok makan, atau yang nggak kurang doyan ya seperempat sendok teh. Maaf, bukan setengah sendok makan, tapi setengah sendok teh maksud saya. Diaduk-aduk lagi supaya merata. Lalu saya masukkan lada putih kurang lebih seperempat sendok teh. Lalu saya aduk-aduk kembali. Setelah itu baru masukkan potongan sawi putihnya, sebagian dulu ya. Jadi saya maunya tuh per lapis, lalu nanti dimasukkan garam, nanti ditaruh lagi potongan sawinya satu lapis lagi. Jadi setiap lapis tuh sawinya ada garamnya. Jadi supaya tidak tawar. Jadi ada rasa garam di sawinya. Tutup pancinya dan masak kurang lebih 10 menit. Nah, sekarang sudah 10 menit, tuh kan menyusut kan sawi putihnya yang tadinya banyak sampai seatas tutup panci, sekarang menyusut. Nah, sekarang kita aduk-aduk supaya rata bumbunya ya. Kalau kiranya kering, ditambah air lagi sedikit. Jangan terlalu banyak, kalau nambahin air secukupnya aja karena kita tidak mau bikin sup. Kita mau bikin tumis sawi dengan bihun. Nah, sekarang saya mau masukkan bihunnya, aduk-aduk. Karena tadi kita bihunnya sudah dipotong, jadi mengaduknya juga lebih mudah ya, tidak sulit. Kalau panjang-panjang bisa repot, tidak susah untuk bisa tercampur rata. Nah, setelah bihunnya tercampur rata, masukkan potongan daun bawang yang bagian hijaunya. Yang pertama tadi itu kan dengan wortel itu bagian putih daun bawang, yang ini bagian hijaunya, daunnya. Aduk-aduk lagi supaya rata. Kali ini tidak perlu masak terlalu lama ya, jadi cuman 1 menit
Sudah jadi deh. Tuh kan, cantik ya. Warnanya juga tidak layu, masih segar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.